Senja menyingsing di kaki Gunung Merapi seiring datangnya kabut yang terlebih dahulu menyapa raga dengan sejuk dinginnya perpaduan nuansa pegunungan. Kala itu, di sebuah dusun yang sedikit jauh dari hiruk-pikuk keramaian, aku termenung sambil mengisap sebatang rokok dan ditemani secangkir kopi pahit yang diseduh oleh wanita setengah baya. Sebut saja namanya Bu Farida. Usianya 44 tahun. Beliau adalah istri dari seorang kepala dusun setempat, yang membuatku selalu salah tingkah dan gagal fokus bila berhadapan dengan beliau. Batang terakhir rokok dan seruputan terakhir kopi mengantarkanku melangkah menuju peraduan untuk istirahat di rumah Pak Kasun yang aku tempati. Pak Kasun dan Bu Farida adalah pasangan suami istri yang tak muda lagi. Mereka tinggal hanya berdua di rumah mewahnya. Sedangkan, anak semata wayangnya berprofesi sebagai praja ASN atau yang biasa disebut aparatur sipil negara, yang berdinas di luar Pulau Jawa. Pak Kasun atau yang kesehariannya dipanggil dengan sebutan Pak Yono, usianya 53 tahun berperawakan tinggi, besar berkulit hitam dan berjenggot panjang. Dulunya adalah seorang jawara silat yang disegani di kampung halamannya di kota Madiun. Sedangkan sang istri Bu Farida adalah sosok ibu rumah tangga yang terkenal lemah lembut dan sabar, serta berperawakan putih tinggi dan langsing. Pasangan suami istri itu hanya dikaruniai seorang anak perempuan, sebut saja Fitri usianya sekarang 23 tahun yang mempunyai penampilan seperti ibunya. Fitri jarang sekali pulang ke rumah, karena harus dinas di luar pulau. Singkat cerita, sewaktu aku mau membaringkan tubuhku di ranjang, terdengar suara dari kamar sebelah. Kebetulan kamar yang aku tempati sebelahan dengan kamar Pak Yono dan istri. Terdengar dengan jelas mereka sedang bertengkar. Terdengar suara Bu Farida berkata dengan nada keras, "Aku sejak melahirkan Fitri, kamu tidak pernah sama sekali kasih aku nafkah batin, Pak." Lalu Pak Yono pun menjawab, "Pernah, sekali waktu itu. Lagian, punyamu rasanya sudah gak enak, malah lebih enakan orang yang biasa aku pakai di luar sana." Bu Farida pun lantas menjawab lagi, "Ya sudah, aku selama ini dan sampai akhir hayatku mengabdi kepadamu dan hanya bersabar menerima semua ini. Iya, apapun yang kamu minta aku selalu beri, harta yang banyak, emas dan uang semua ku beri, kecuali melakukan kegiatan itu bersamamu. Karena aku telah terikat sumpah dengan Eyang Guruku, orang yang berjasa memberikan aku ilmu hingga sampai aku bisa seperti ini. Sudahlah, jangan banyak ngomong kamu. Sana pergilah tidur," tegas Pak Yono. Tak lama kemudian terdengar suara dengkuran Pak Yono, dan yang membuatku janggal kenapa terdengar juga suara lirih Bu Farida. Semakin lama suara Bu Farida semakin kencang dan diakhiri lirih panjang. Mungkin, itu suatu pertanda jika sudah sampai puncaknya. Di saat Bu Farida keluar dari kamarnya, mungkin, beliau mau ke kamar mandi. Aku pun juga sengaja keluar sambil menyalakan sebatang rokok. Dan di saat bersamaan, di depan kamarku pandangan mata kami pun beradu tatapan. "Mas Pandu, jam segini kok belum tidur?" tanya Bu Farida. Lalu aku pun menjawab, "Dari tadi mata ini susah untuk tidur, Bu. Gak tahu ini kenapa." "Loh, berarti Mas tadi dengar obrolan Ibu dan Bapak ya?" sahut Bu Farida. "Maaf Bu, bukan hanya dengar obrolan Ibu dan Bapak. Tapi saya juga dengar saat Ibu senam enak dengan Bapak tadi," jawabku lagi. Kenapa hayo? Ibu jadi malu Mas, jangan sampai nyebar ke orang lain ya Mas. Apalagi ke Bapak," pinta Bu Farida kepadaku. Sontak aku menjawab, "Nyebar kemana tuh Bu? Lah wong ruang lingkup saya aja hanya sebatas kantor dan rumah saja Bu." "Ibu jadi gak enak sama Mas Pandu," ucap Bu Farida sambil tersipu malu. "Alah biasa aja Bu, saya gak apa-apa kok," jawabku lagi. "Lah kok jadi keterusan gini ngobrolnya? Ya udah, Ibu tinggal ke kamar mandi dulu ya Mas," ucap Bu Farida sambil buru-buru bergegas pamit. "Iya Bu silahkan, saya juga mau ke teras sebentar habisin rokok sebatang sambil cari angin." Ketika aku duduk di teras rumah, belum juga habis rokok sebatang ini. Tiba-tiba, Bu Farida menepuk bahuku dari belakang. "Hayo ngelamun apa? Masak bujangan gagah dan punya pekerjaan mapan masih juga melamun.
melamun sapa hayo, pacar Mas Pandu ya. Saya sampai saat ini belum ada pacar kok Bu, belum ada yang cocok aja. Jawabku, loh, Mas Pandu kan ganteng, punya kerjaan dan gaji yang besar juga, pasti bukan hal yang sulitkan untuk mencari pacar. Iya memang sih, ada beberapa temen cewekku yang pernah nembak aku untuk dijadiin pacar, tapi saya tolak. Sebab belum ada yang cocok dengan hatiku Bu. Sontak Bu Farida berucap, tuh kan apa kata ibu, kalau diperkenankan saya mau jujur sama ibu, tapi, ibu janji jangan marah dan tersinggung ya. Ngomong aja Mas gak apa-apa. Jawab Bu Farida, ibu dan bapak memang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Namun, ada sedikit ganjalan di hati sejak pertama kali saya bertemu dengan ibu. Kalau boleh ibu tahu, apakah gerangan yang menjadi ganjalan di hati Mas Pandu selama ini? Tanya Bu Farida. Ketertarikan saya kepada ibu dalam segala hal, jawabku malu. Iya tapi itu apa? Bu Farida masih penasaran. Mohon maaf sebelumnya ya Bu, dari pertama kali bertemu dengan ibu, saya sudah mempunyai perasaan ingin sekali memiliki ibu dengan seutuhnya dan yang membuat rasa ini kian menguat adalah pribadi ibu yang penyabar dan pemaaf. Intinya saya suka sama ibu, ucapku sambil was-was takut Bu Farida tersinggung. Aduh Mas Pandu, ibu ini sudah gak muda lagi loh. Dan badan ibu juga sudah pada melar nih, di zaman sekarang kan banyak banget tuh gadis cantik dan menarik di luar sana, jawab Bu Farida. Maaf Bu, saya dengar obrolan ibu dan bapak, apa benar ibu tidak pernah diperhatikan nafkah itunya lagi sama bapak sejak melahirkan Fitri? Apa benar seperti itu? Ya memang seperti itu adanya, dan sampai saat ini kalau ibu boleh terus terang juga sejak pertama kali bertemu dengan Mas Pandu, ibu juga sangat terkesan karena Mas Pandu itu mirip banget sama mendiang kekasih ibu dulu. Perihal bapak yang tidak pernah kasih ibu nafkah itu memang benar Mas. Terus gimana Bu? Apakah saya diperkenankan untuk miliki ibu? Tanyaku lagi. Ibu malu Mas. Ibu ini sudah tidak muda lagi, katanya. Aku pun berucap lagi, saya akan menerima ibu apa adanya kok, bahkan lebih dari itu. Saya berjanji akan menjaga hubungan ini baik-baik agar waktu yang akan menjawab semuanya. Terus gimana nanti jadinya kalau sampai bapak mengetahuinya, kan jadi bahaya Mas, tanya ibu dengan muka was-was. Saya berharap ibu juga bisa memaklumi dan menjaga rahasia ini. Biarkanlah ini menjadi rahasia kita berdua Bu, ucapku sambil memegang kedua tangan Bu Farida. Dari sini entah siapa yang memulai. Di sela dedaunan halaman teras, bias sorotan temaram sinar bulan saling bahagia. Terbuai suasana yang diiringi semilir angin malam, bersama bisikan setan penebal dosa, dua insan yang berpaut usia. Kita pindah ke dalam yuk Mas Pandu, bisik Bu Farida. Saya pun menjawab dengan anggukan kepala. Saya takut bapak terbangun Bu, bisik saya ke telinga Bu Farida. Bapakmu itu, kalau tidur sangat sulit banguninnya, balas Bu Farida sesampainya di ruangan yang aku tempati. Dan akhirnya, pelan-pelan aku mulai permainan itu. Sedikit demi sedikit kupancing agar Bu Farida merasa nyaman. Oh Mas Pandu, rasanya ibu terbawa larut dalam memori silam bersama mendiang kekasih ibu dulu. Bisik Bu Farida di sela ia dilanda badai yang menghanyutkannya ke tengah samudera, yang seolah tak bertepi itu. Dengan sedikit kemahiranku yang kudapat kala melihat film enak-enak, aku berusaha sekuat tenaga membuat Bu Farida terbang melayang hingga lupa daratan. Duh Gusti, ibu sudah lama tidak merasakan yang seperti ini, seumur hidup baru kali ini ibu bisa terbang setinggi ini Mas Pandu, sungguh dahsyat sekali Mas, ucap lirih Bu Farida. Terima kasih Mas sudah membangkitkan semangat hidupku lagi yang sudah terpendam jauh dan terabaikan. Kata Bu Farida di antara perjalanan menuju puncak pertama yang hampir terlewati. Dan diiringi teriakan manjanya sambil membungkam mulutnya sendiri menggunakan kedua tangannya yang membuat aku takut kalau bapak terbangun. Oh Mas Pandu luar biasa, tolong sedikit ke dalam dan pelan-pelan saja Mas. Karena sudah puluhan tahun ibu tidak sebahagia ini. Bisiknya di telingaku. Disertai hembusan nafasnya sambil terisak-isak,
entah tangisan bahagia atau kesakitan karena perjalanan panjang yang kami tempuh. Yang jelas, jalan ini terasa sangat sempit dan berimba dengan sedikit air yang membuat jalanan ini menjadi becek. Mungkin karena sudah puluhan tahun jalan ini tak dilalui, makanya jadi terasa sempit. Waduh, enak sekali. Hingga pada akhirnya, dibarengi dengan tangisan yang membisikkan kata bahagia, senang dan apapun yang diucapkannya saat mencapai puncak yang kami tuju. Aku pun terus menyudahi perjalanan ini karena jalanan yang sudah sangat banjir bandang. Di satu sisi, Bu Farida sudah lelah dan menjaga agar tidak bangun kesiangan. Karena kesehariannya Bu Farida bangun sebelum azan subuh berkumandang. Di situ kami berdua sama-sama merapikan diri masing-masing setelah membuat pengalaman perjalanan yang tak terlupakan di dunia ini. Dan sebelum bergegas pamit untuk kembali ke kamarnya, Bu Farida membisikkan sesuatu. "Besok lagi ya."